Ya, kita mulai saja pertemuan hari ini, yaitu kita akan membahas tentang optical atomic spectrometry ya. Jadi ini merupakan suatu jenis spektrofotometri ya, di mana partikel atau materi yang berinteraksi dengan radiasi elektromagnetiknya itu adalah atom ya. Adapun yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama tentang pendahuluannya. Jadi di sini kita akan berbicara apa itu optical atomic spectra itu seperti apa gitu ya. Konsep dasarnya bagaimana, lalu apa itu metode atomisasi, kemudian metode pengenalan sampel. Berikutnya kita masuk ke AAS. Nah, AAS ini merupakan bagian dari optical atomic spectroscopy ya. Di sini eh, ada dua metode yang tercakup di dalam optical atomic spectra itu. Yang pertama adalah AAS ya. AAS itu peristiwa yang melatar belakangi yang menjadi prinsip dasar spektrumnya itu berasal dari absorpsi ya. Nah, di sini kita akan bahas nanti teknik atomisasi sampel seperti apa, kemudian instrumentasi AAS-nya bagaimana, kemudian interferensi, maksudnya faktor-faktor apa saja nanti yang akan berpengaruh terhadap pengukuran. Kemudian analisis menggunakan AAS. Selanjutnya AES ya, Atomic Emission Spectrometry. Atomic Emission Spectrometry. Jadi di sini yang kalau tadi di AAS itu absorpsi ya, kalau di AAS itu emisi. Nah, kalau absorpsi artinya gini, mula-mula si atom atau yang materi yang yang digunakan atau yang berinteraksi dengan radiasi elektromagnetiknya itu dalam keadaan energi rendah gitu ya. Kemudian ketika berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik, maka akan menyerap radiasi tersebut sehingga pindah dari keadaan energi dasar ke keadaan energi tereksitasi. Nah, sebaliknya kalau di AES itu merupakan peristiwa relaksasi lah ya, seperti itu. Jadi ketika suatu atom itu atau elektron yang berada pada atom itu berada pada kondisi tereksitasi, kembali ke posisi semula, ke tingkat keadaan energi dasarnya, itu namanya emisi ya. Nah, di sini kita nanti akan belajar instrumentasi AES, kemudian analisis menggunakan AES. Nah, kita lihat ya, sebenarnya secara garis besar spektroskopi itu dibagi dua. Yang pertama adalah spektrofotometri molekuler. Nah, contohnya yang kemarin, spektrofotometri UV dan spektrofotometri visible. IR juga masuk ke spektroskopi molekuler ya, di mana spesi atau di dalam sampel itu yang berinteraksi dengan radiasi elektromagnetiknya itu adalah molekul ya, kalau di spektrofotometri molekuler. Nah, yang kedua adalah spektrofotometri atomik. Nah, di sini bagian sampelnya itu yang berinteraksi dengan radiasi elektromagnetiknya itu adalah atom ya. Nah, ini di AAS ini atau atomic spektroskopi ini atom yang berinteraksi dengan radiasi elektromagnetiknya ya, seperti itu. Yang kita lihat perbedaan secara detail, perbedaan antara spektroskopi molekuler dan spektroskopi atomik. Untuk yang molekuler, tadi yang spesi atau sampelnya itu yang berinteraksinya itu adalah molekul ya. Contoh metodenya adalah spektroskopi UV visible dan inframerah. Nah, di sini kita lihat ya, kalau kita ngukur pakai spektroskopi molekuler itu tidak menggunakan oven ya. Di situ tidak ada pengatur suhu. Jadi suhu yang digunakan itu adalah suhu kamar. Nah, kemudian si sampelnya itu bentuknya padat ya. Sampelnya itu bentuknya padat, bisa gas atau cair.
Nah, untuk yang baru masuk ya tolong dimatikan aja itu mikrofonnya ya. Kemudian spektroskopi atomik. Nah, spektroskopi atomik ini tadi yang berinteraksi dengan radiasi elektromagnetiknya itu atom ya, atom. Jadi si molekulnya diatomisasi dulu, dipecahkan dulu ikatan-ikatannya itu menjadi atom. Nah, biasanya spektroskopi atomik ini hanya digunakan untuk senyawa-senyawa yang mengandung logam ya. Jadi kalau sampelnya itu ada natrium, kalsium, magnesium, nah itu metode analisis yang digunakan itu menggunakan spektroskopi atomik gitu ya. Nah, metode apa saja yang masuk ke dalam spektroskopi atomik ini? Yang pertama adalah PLAM AAS. Nah, PLAM ini nyala maksudnya. Jadi AAS ini, PLAM AAS ini suatu metode spektroskopi atomik di mana atomisasinya itu menggunakan nyala api gitu ya. Nah, kemudian ada PLAM AFS. Nah, di PLAM AFS ini sama dengan PLAM AS itu apa namanya? Atomisasinya itu menggunakan nyala api ya. Nah, ada AFS, ada AES. Nah, AES itu emisi, AES absorpsi. Kalau AFS ini fluoresensi ya, fluoresensi. Tapi nanti tidak begitu dibahas kalau yang AFS ini. Hanya kita fokusnya itu ke AAS dan AES. Yang berikutnya adalah elektrothermal AAS. Nah, di sini atomisasinya itu menggunakan elektrothermal gitu ya, menggunakan energi listrik ya. Jadi tidak menggunakan nyala api, jadi lebih aman ya kelihatannya. Kemudian ada elektrothermal AFS juga, dan ya elektrothermal. Nah, kalau AES itu enggak, elektrothermal AES enggak ada di sini ya. Nah, yang membedakan yang prinsip dengan spektroskopi molekuler, ini di spektroskopi atomik itu menggunakan suhu tinggi. Kenapa kita butuh suhu tinggi? Karena suhu tinggi ini diperlukan untuk proses atomisasi ya, untuk pelepasan ikatan kimia. Jadi dari molekul-molekul tadi diputuskan ikatan-ikatannya itu dengan suhu tinggi sehingga menjadi atom gitu ya. Sehingga menjadi atom. Yang berikutnya sampelnya itu dalam bentuk gas ya. Jadi hanya bisa digunakan kalau sampelnya itu sudah dalam bentuk gas. Jadi artinya kalau sampelnya itu bentuknya cairan ya, cairan atau padatan itu harus apa namanya kalau padatan didestruksi dulu jadi cairan. Nah, setelah menjadi cair itu diuapkan ya, diuapkan sehingga berada dalam bentuk fase gas. Nah, ini spesiesnya atom ya, kalau spektrum atomik dan fase gas yang sampelnya itu. Nah, kita lihat dulu sekarang ke pendahuluan ya, dasarnya gitu ya. Bahwa atomic absorption atomik ini, jadi penyerapan radiasi elektromagnetik oleh atom ini berdasarkan prinsip bahwa atom dalam posisi dasar, atom dalam posisi dasar artinya energinya itu dalam ground state, ini memiliki kemampuan untuk menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Nah, si atom-atom ini nanti ketika dia menyerap panjang gelombang cahaya, maka elektron-elektron yang berada pada kulit valensi atau bisa juga kulit dalam itu berpindah gitu ya. Dari kulit atom yang energinya rendah ke kulit atom yang energinya tinggi gitu. Kulit atom yang energi rendah itu adalah orbital elektron yang dekat dengan inti. Sementara orbital elektron yang energinya tinggi itu yang lebih jauh dari inti. Nah, sebaliknya selain absorpsi tadi, peristiwa emisi juga digunakan untuk pengukuran kadar senyawa-senyawa yang mengandung atom logam.
Jadi kalau absorpsi tadi dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi, nah kalau emisi dari keadaan tereksitasi kembali ke keadaan dasar. Nah itu intensitas cahayanya diukur sebagai absorban. Nah, kemudian elemen yang diukur dalam sampel, ya syaratnya itu kan tadi harus dalam bentuk atomik. Jadinya begini, jadi sampel-sampel tadi diatomisasi dulu menjadi atom. Ini prosesnya namanya atomisasi ya. Setelah menjadi atom, baru diukur absorpsi dan emisinya. Nah, absorpsi dan emisi cahaya oleh atom tersebut. Nah, pengukuran ini, absorban atau emisi ini akan berbanding lurus dengan konsentrasi ya. Jadi kita lihat di sini ya gambarannya. Jadi ketika atom dalam keadaan energi dasar kemudian berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik, H kali V ini energi, H itu tetapan Planck, sementara V itu adalah frekuensi. Nah ini pindah ya elektronnya itu keadaan tereksitasi. Nah, ini berapa absorban atau berapa intensitas cahaya yang diserap. Nah ini diukur sebagai absorban. Absorban ini berbanding lurus dengan konsentrasi ya, sehingga kita bisa mengukur konsentrasi dengan konversi absorban. Nah, sementara untuk fluoresensi ini adalah proses emisi di mana elektron pada atom logam yang berada dalam keadaan tereksitasi itu kembali ke keadaan energi dasar dengan melepaskan energi cahaya. Nah, ini yang diukurnya itu. Yang diukurnya adalah intensitas cahaya yang diemisikan atau dipancarkan kembali setelah absorpsi. Nah, selanjutnya bagaimana proses atomisasi itu ya? Jadi suatu larutan yang mengandung garam-garam logam, jadi sampelnya itu berbentuk larutan, di mana larutan ini tadi AAS itu hanya digunakan untuk senyawa-senyawa logam gitu ya. Nah, larutan yang mengandung garam-garam logam ini nanti jika dibakar dengan pembakar udara asetilen, nah ini bahan bakarnya itu asetilen. Yang paling banyak digunakan adalah asetilen. Atau yang sejenisnya akan terbentuk uap. Nah, uap ini yang mengandung atom-atom logam. Jadi dengan pembakaran tadi, yang tadinya bentuk larutan, karena pemanasan maka terbentuk uap. Nah, di dalam uapnya itu terdapat atom-atom logam. Nah, uap atom-atom logam ini dapat memancarkan atau menyerap energi dengan mengalami eksitasi elektron. Gitu ya. Jadi si atom-atom ini dapat berinteraksi dengan sumber radiasi. Nanti sumber radiasinya ada khusus namanya lampu katoda berongga. Nah, itu si atom-atom ini akan dapat memancarkan atau menyerap energi ya, sehingga mengalami transisi elektronik. Nah, besarnya energi yang diserap atau dipancarkan ini spesifik ya. Jadi artinya apa? Intinya untuk logam-logam tertentu itu memiliki panjang gelombang yang spesifik gitu ya dan karakteristik. Jadi hampir sama dengan di spektrofotometri, Nah, di spektrofotometri jadi ada panjang gelombang maksimum yang sifatnya itu karakteristik ya, khusus untuk logam-logam tertentu. Nah, kita lihat peristiwa atomisasi itu seperti apa ya, atau eksitasi itu bagaimana gitu ya. Jadi ini bentuk atom. Jadi setelah atomisasi, maka partikel-partikel tadi akan berubah menjadi atom. Nah, di dalam atom itu ada inti atom dan ada elektron. Nah, elektron itu terdapat pada beberapa kulit ya. Nah, mulai dari kulit K yang paling dekat dengan inti sampai kulit N. Nah, ini ada lagi sebenarnya. Kita cukup saja sampai kulit N. Nah, ketika elektron dalam keadaan energi dasar ya, jadi elektronnya itu berada pada kulit elektron dalam. Nah, menyerap energi, maka akan pindah elektron ini ke kulit yang lebih luar gitu ya. Dari K bisa pindah ke L atau bisa pindah ke N ya. Nah, ini tergantung dari berapa besar energi yang diserapnya itu. Nah, ini adalah proses absorpsi.
Jadi elektron pindah dari kulit dalam ke kulit terluar ya, kulit terluar. Selanjutnya itu untuk absorpsi. Nah, kalau untuk emisi, setelah elektron itu berada dalam keadaan tereksitasi, maka ini sebenarnya prosesnya tidak stabil. Jadi si elektron itu akan memancarkan energi kembali dan pindah ke kulit atom semula gitu ya dengan memancarkan energi. Nah, ya ini secara skematik bagaimana peristiwa absorpsi dan emisi energi radiasi elektromagnetik oleh atom. Nah, pada spektroskopi emisi, radiasi dipancarkan oleh atom-atom yang terdapat dalam keadaan tereksitasi. Nah, ini emisi ya. Untuk emisi dari keadaan tereksitasi kembali ke keadaan semula itu dengan melepaskan energi. Nah, energi ini diukur ya. Energi ini diukur kaitannya atau yang diukurnya apa? Absorbansinya ya, absorbansinya. Absorbansinya itu atau emisinya itu, emisinya itu berbanding lurus dengan konsentrasi. Sedangkan di spektroskopi serapan atom, nah ini atom-atom dalam keadaan dasar, ground state, itu dapat menyerap radiasi. Ya. Jadi seperti saya udah kemukakan sebelumnya, jadi di spektroskopi atomik ini dibagi menjadi spektroskopi serapan dan spektroskopi emisi. Nah, bagaimana proses serapan atom tersebut? Ya, sebenarnya ini bisa dilihat dari tadi ya di skematik atom. Nah, spektroskopi atom berikatan dengan pembahasan mengenai serapan dan emisi cahaya oleh atom. Nah, di sini kita lihat yang tadi ya. Jadi bagaimana elektron itu dapat berpindah dari kulit dalam ke kulit luar karena menyerap energi. Ini peristiwa absorpsi yang dikenal dengan eksitasi ya, elektronnya pindah ke kulit terluar itu eksitasi. Selanjutnya pada proses emisi, elektron dalam keadaan tereksitasi kembali ke posisi semula dengan melepaskan radiasi. Melepaskan radiasi. Nah, ini yang diukurnya seperti itu. Teknik atomisasi ya, teknik atomisasi. Bagaimana atom itu berubah dari molekul menjadi atom. Nah, sampel dikonversikan menjadi bentuk atom ya, atau atom dalam bentuk gas. Sebelum dideterminasi emisi, absorpsi atau fluoresensi, nah disebut atomisasi. Ya, jadi proses bagaimana mengkonversi dari sampel menjadi atom itu namanya atomisasi. Nah, atomisasi ini merupakan proses yang kritis ya. Atomisasi ini merupakan proses yang kritis karena ini akan mempengaruhi akurasi dan presisi dari hasil pengukuran gitu ya. Nah, kalau kita lihat di tabel ini ya, ini ada beberapa tipe atomisasi. Yang pertama adalah atomisasi menggunakan nyala, di mana suhu yang dicapai dengan atomisasi nyala ini berkisar antara 1700 sampai 3150. Nah, jenis atomisasi yang lain seperti elektrotermal vaporasi, ini suhunya sekitar 1200 sampai 3000. Lalu inductively coupled argon plasma. Nah, ini suhunya itu 4000 sampai 6000. Jadi ada beberapa tipe bagaimana metode atomisasi ini gitu ya. Tapi yang paling banyak digunakan ini sebenarnya yang nyala ini, yang flame ini. Yang flame ini yang paling banyak digunakan. Yang menggunakan tadi bahan bakar asetilen ya.
Selanjutnya, setelah atomisasi, kita bahas tentang pengenalan sampel. Jadi tujuannya buat apa pengenalan sampel ini? Ini adalah untuk transfer cuplikan sampel yang reproducible. Artinya reproducible itu yang keterulangannya tinggi dan representatif ke atomizer dengan efektivitas tinggi tanpa interferensi. Ya, jadi bagaimana si sampel itu bisa masuk ke dalam atomizer, ya. Misalnya sampelnya itu berupa larutan, ya. Larutan ini sebelum masuk ke atomisasi, ke atomizer, maka harus melalui proses pengenalan sampel yang biasanya itu prosesnya itu namanya nebulizer, nebulisasi ya, nebulisasi. Ini menggunakan alat nebulizer. Kalau nebulizer mungkin familiar ya, nebul itu merubah cairan itu menjadi tetesan-tetesan halus, butiran-butiran halus sehingga mudah terdispersi di udara. Nah, ini tergantung dari sifat fisik dan kimia analit dan matrik ya. Jadi nebulisasi ini itu metode apa yang digunakan itu tergantung pada sifat fisik dan kimia analit matrik. Nah, sampelnya bisa larutan dan padatan. Nah, kita lihat di tabelnya ya. Di sini ada beberapa tipe nebulisasi. Yang pertama adalah pneumatik ya. Untuk larutan, untuk sampel yang berupa larutan atau padatan. Lalu ultrasonik nebulisasi ini untuk larutan. Lalu ada beberapa tipe lah ya, di sini bisa kita lihat. Bagaimana tahapan-tahapan pengenalan sampel ini? Yang pertama adalah nebulisasi. Nah, nebulisasi itu adalah proses perubahan dari sampel larutan menjadi tetesan-tetesan kecil yang disemprotkan. Jadi alatnya nebulizer, peristiwanya adalah nebulisasi. Nah, setelah nebulisasi, si sampel tadi berubah menjadi tetesan-tetesan kecil. Setelah itu, proses kedua adalah desolvasi. Apa itu desolvasi? Yaitu perubahan dari tetesan-tetesan tadi, bagaimana si pelarut itu bisa menguap gitu ya. Jadi hanya yang tersisa itu adalah analit dan senyawa matrik. Jadi artinya desolvasi itu penghilangan pelarut gitu ya, penghilangan pelarut. Karena apakah harus pelarut harus dihilangkan? Karena nanti kalau tidak dihilangkan akan berpengaruh, akan ikut mengabsorpsi radiasi elektromagnetik. Ya. Waktunya ini 10 menit lagi sebenarnya ya, karena ini gratisan Zoom-nya. Nah, kita percepat saja. Kalau misalnya tidak selesai di Zoom ini, nanti bisa Anda baca aja handout-nya di Google Classroom ya. Selanjutnya adalah pelatisasi, mengubah analit padat atau partikel matrik menjadi gas. Jadi ada tiga tahap ya sebelum dia bisa menginteraksi itu. Kemudian disosiasi, molekul dalam gas menjadi atom. Molekul di dalam gas menjadi atom itu namanya disosiasi. Selanjutnya ionisasi dan eksitasi ya. Selanjutnya kita masuk ke AAS. AAS. Atomic Absorption Spectroscopy. Ini alatnya seperti ini. Jadi ada beberapa bagian. Ada beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah sampel. Sampel ini sampel tubuh sampel. Dia mengambil sampel masuk ke dalam pipa ya, pipa. Kemudian ada nebulizer dan di sini nyalanya di sini ya. Nyalanya di situ. Ini sumber radiasinya. Sumber radiasinya. Lampu katoda berongga ya. Ini kita lihat bagian alatnya, mulai dari sumber radiasi, kemudian masuk ke sampel kompartemen, wavelength selector. Ini wavelength selector ini mirip dengan monokromator ya kalau di UV visible. Lalu detektor dan
sinyal prosesor, read out. Nah, AES ini terdiri dari 5 komponen tadi. Nah, semuanya ini komponen ini dikontrol oleh piranti komputer ya. Selanjutnya kita lihat sumber radiasinya. Sumber radiasinya itu adalah lampu katoda berongga ya, di sini namanya hollow katoda lamp. Nah, tabung kaca tertutup terdiri dari katoda dan anoda. Nah, ini adalah sumber radiasinya ya. Jadi kalau di UV visible itu lampu UV, tungsten. Nah, di sini sumber radiasi untuk AAS itu namanya hollow katoda ya, lampu hollow katoda. Ini komponen dari lampu hollow katoda ini, di dalamnya ini ada anoda dan kemudian ada apa ini silinder ya, silinder berongga yang permukaannya dilapisi oleh unsur sesuai dengan nanti unsur logam yang akan dianalisis gitu ya. Jadi kalau kita mau menganalisis sampel yang mengandung natrium, maka si lampu hollow katodanya ini bagian ininya, bagian katoda di sini ini dilapisi oleh natrium juga gitu ya. Jadi lampunya itu spesifik. Jadi kalau untuk Mg ya lampu hollow katodanya Mg. Kalau untuk Pb lampu hollow katodanya juga Pb. Jadi nanti harus dipastikan bahwa lampu katodanya ada atau tidak kalau kita akan mengukur senyawa logam ini, logam ini. Nah, peristiwa apa yang terjadi pada saat lampu katoda itu menyala gitu ya, seperti apa? Nah, di dalam lampu katoda tadi diisi dengan gas mulia ya, neon atau argon dengan tekanan rendah. Nah, antara katoda dan anoda ini nanti dihubungkan dengan tegangan listrik kurang lebih 600 volt. Nah, atom-atom di dalam katoda ini akan mengalami eksitasi dan memancarkan sinar. Nah, sinar dari hollow katoda akan memancarkan garis pancaran yang panjang gelombangnya tepat sama dengan panjang garis serapan atom ya, sehingga terjadi serapan optimum. Nah, ini jadi terjadi eksitasi dulu dari katoda. Nah, eksitasi katoda itu akan melepaskan radiasi. Nah, radiasinya itu karena sesuai antara unsur yang dilapiskan pada katoda dengan unsur yang dianalisis ini, maka serapannya itu akan terjadi secara optimum. Nah, ini sampel kompartemennya ya, sampel kompartemen. Nah, sampelnya itu hanya dalam dimasukkan aja ke dalam beaker glass, nanti akan masuk ke dalam bagian nebulisasi. Nah, ini lewat selang ini ya. Nah, sampel yang akan dianalisis harus diuraikan menjadi atom-atom netral. Nah, di sini pakai nyala atau tanpa nyala. Kalau pakai nyala yang tadi pakai flame ya. Kalau tanpa nyala tadi contohnya yang pakai elektrotermal ya, elektrotermal. Ini ada tipe-tipe, beberapa tipe dari atomisasi ini ya. Ini kalau pakai nyala, sampel dari analit masuk ke dalam atomizer itu kenyala di sini ya. Kemudian setelah terjadi atomisasi, atom-atom ini akan berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik dari hollow katoda. Sehingga nanti intensitas cahayanya akan berkurang. Nah, intensitas cahaya yang diteruskan dari sampel itu akan masuk ke dalam wavelength selector ya, atau wavelength selector di sini akan menjadi panjang gelombang yang hanya terdiri satu panjang gelombang saja. Kemudian masuk ke detektor dan akhirnya diolah oleh komputer. Nah, untuk atomisasi dengan nyala api, ya, untuk atomisasi dengan nyala api, ini dipastikan kita lihat daerah nyala api itu kan terdiri dari 3 bagian. Ada bagian yang panasnya itu yang berwarna biru, dan bagian tengah dan bagian ujung ya. Nah, di sini Anda perhatikan bahwa yang digunakan untuk pengukuran itu adalah di daerah interconal region
itu di bagian yang tengah ini yang digunakan untuk pengukuran. Nah, ini bagian dari apa namanya, atomisasi dengan nyala ini. Ada burner head ya, ada fuel oksidan mixer. Ini sampelnya itu masuk ke burner head, kemudian masuk ke dalam nyala api. Ini peristiwa-peristiwa yang terjadi pada proses atomisasi dengan menggunakan nyala api ya. Jadi larutan di dalam sampel mengalami nebulisasi ya, dengan nebulizer itu menjadi spray tetesan-tetesan kecil, lalu disolvasi, penghilangan pelarut sehingga bentuknya menjadi gas. Kemudian volatilizasi, molekul-molekul dalam bentuk gas tadi, atom-atom dalam bentuk gas. Jadi dalam gas itu tidak semuanya atom ternyata ya. Jadi ada bagian atom, ada bagian molekul, ada yang atomic ion. Nah di sini yang berperan, yang terukur itu adalah atomnya. Jadi komponen-komponen molekul dan ion ini nanti akan berpengaruh sebagai pengganggu gitu ya, pengganggu pada proses atomisasi. Nah, suhu yang dicapai ini tergantung dari unsur yang akan dianalisis. Jadi kalau yang akan dianalisisnya itu Na, maka menggunakan bahan bakarnya adalah propana ya. Selanjutnya gas peroksidasinya adalah udara. Jadi temperaturnya itu 1800. Jadi untuk natrium dan kalium ini menggunakan bahan bakarnya propana, bahan peroksidasinya udara. Kenapa? Karena suhu yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi, cukup 1800. Ini kita sekitar 1 menitan lagi ya. Jadi apa istilahnya? Kemudian yang berikutnya adalah asetilen. Asetilen dan udara. Jadi bahan bakarnya asetilen, gas pengoksidasinya adalah udara. Nah, ini yang paling banyak digunakan itu yang menggunakan asetilen ini. Dan berikutnya adalah kombinasi antara asetilen dengan gas nitrooksid. Gas nitrooksid, ini suhu yang dicapainya 3000. Ini untuk unsur-unsur tertentu seperti aluminium, silikat, palladium, dan unsur-unsur lantanida. Gitu ya. Kemudian ini elektrothermal atomisasi. Jadi atomisasinya menggunakan tanpa nyala ya, istilahnya tanpa nyala. Dengan grafit furnace ya. Ini ada beberapa proses yang terjadi pada saat atomisasi menggunakan furnace. Yang pertama adalah drying. Drying itu yang namanya pengeringan, kemudian asing itu artinya apa? Pengabuan dan atomisasi. Selanjutnya kalau kita bandingkan antara flame dengan furnace, ini flame lebih sederhana ya. Jadi untuk yang atomisasinya menggunakan nyala, ini lebih sederhana. Nah, kalau yang furnace ini lebih sensitif. Apa artinya lebih sensitif ya? Artinya ya kadar minimal yang bisa dianalisis itu lebih sedikit, yang lebih kecil sampelnya. Nah, furnace memiliki lebih banyak interferensi. Jadi walaupun sensitivitasnya bagus, tapi furnace ini memiliki banyak interferensi. Nah, furnace ini lebih sedikit membutuhkan sampel. Nah, tapi kelebihan-kelebihan ini harus dibayar dengan harga yang lebih mahal untuk perangkat furnace. Nah, kita lihat perbandingan antara atomisasi menggunakan nyala dan atomisasi menggunakan furnace ini. Nah, kita lihat untuk yang nyala, contohnya untuk aluminium itu limit deteksinya 30 nanogram per mili gitu ya. Jadi untuk 1 milinya minimal itu 30 nanogram baru bisa
terbaca. Nah, jadi artinya kalau kadarnya kurang dari 30, ini ya tidak terukur. Beda dengan yang AAS ini. Kalau yang AAS, elektrotermal maksudnya, ini kadar yang bisa terukurnya itu lebih kecil. Jadi artinya lebih peka, kadar yang mencapai 0,005 nanogram aja itu sudah bisa terukur ya. Itu kita lihat perbandingannya. Jadi sangat jauh ya antara limit deteksi antara nyala dengan menggunakan elektrotermal. Nah, kalau kita lihat dari akurasi, ternyata akurasi menggunakan atomisasi nyala itu lebih bagus daripada atomisasi menggunakan elektrotermal. Ya wajar ya, karena ya kalau elektrotermal kan tadi batas deteksinya kecil gitu ya, dikit banget. Jadi mudah terpengaruh oleh kondisi luar. Nah, selanjutnya bagian komputasi yang lain adalah web selector ya. Web selector ini ya untuk apa namanya? Ya, selanjutnya kita lihat web length selector ya. Di sini fungsinya apa? Fungsi web length selector itu untuk memecah cahaya menjadi beberapa panjang gelombang ya. Jadi ada beberapa panjang gelombang, ada yang masuknya ke ultraviolet, ada yang ke visible, dan ada yang ke infrared. Nah, jadi setelah radiasi itu melewati sampel, maka si cahaya itu masuk ke wavelength selector. Nah, si wavelength selector ini prinsipnya seperti monokromator ya. Jadi seperti apa? Jadi ini si grafting ya, di sini monokromator ini dia akan merubah sudut pancaran sinar ya. Jadi kita lihat spektrum emisi dari lampu katoda berongga selain dari garis emisi untuk analit juga mengandung garis emisi dari pengotor yang ada pada logam katoda dan gas pengisi. Jadi di dalam lampu ini cahaya yang dihasilkan itu tidak hanya dari emisi dari katoda yang ada di dalam lampu ini ya. Sementara yang diperlukan untuk berinteraksi dengan sampel itu adalah yang sesuai dengan emisi dari katoda. Nah, oleh karena itu dibutuhkan monokromator untuk mengeliminasi sinar yang tidak diharapkan. Jadi di sini dengan grafting ini, beberapa sudut ini, maka si sinarnya itu akan terpecah menjadi berbagai macam panjang gelombang. Nah, selanjutnya adalah detektor. Nah, ini detektor fungsinya buat apa? Untuk mendeteksi, untuk mengatur, untuk mengukur berapa kadar atau berapa intensitas cahaya yang masuk, yang diterima, yang ditangkap. Ini tipenya yang banyak digunakan adalah foto multiplier tube ya. Jadi cara kerjanya seperti apa? Jadi detektor yang biasa digunakan ialah tabung pengganda foton ya. Jadi foto multiplier tube ini sinonimnya adalah tabung pengganda foton. Nah, terdiri dari katoda yang dilapisi senyawa yang bersifat peka cahaya dan suatu anoda yang mampu mengumpulkan elektron. Jadi cahaya yang dari wavelength selector itu masuk ke dalam detektor. Di dalam detektor ini ada katoda yang dilapisi oleh senyawa yang peka cahaya. Ketika foton itu adalah partikel-partikel cahaya ya, menumbuk katoda, maka elektron akan dipancarkan. Jadi si katoda tadi, karena dia peka terhadap cahaya, ketika ada foton itu adalah partikel cahaya, menumbuk katoda, maka akan keluar ya elektron dari katoda ini, bergerak menuju anoda.
Nah, di antara anoda dan katoda terdapat dinoda-dinoda yang mampu menggandakan elektron, ya. Jadi walaupun elektronnya hanya sedikit saja yang dilepaskan oleh katoda, tapi karena adanya dinoda-dinoda, jadi elektron itu akan apa namanya memperbanyaklah, menggandakan diri, gitu ya. Sehingga intensitas elektron yang sampai menuju anoda besar dan akhirnya dapat dibaca sebagai sinyal listrik. Nah, untuk berikutnya itu adalah sinyal prosesor ya atau readout. Nah, readout ini nanti yang tampil ya dengan yang tampil di apa namanya di tampilannya itu adalah berupa absorban ya atau transmitan gitu ya. Ya hampir samalah dengan spektrofotometri UV. Jadi yang terbaca ketika mengukur suatu analit yang mengandung logam logam itu yang terbacanya adalah absorban. Nah, selanjutnya kita tinggal mengolah absorban ini. Nah, tadi kan dikatakan bahwa absorban ini berbanding lurus dengan konsentrasi ya. Jadi dengan memasukkan ke hukum Lambert-Beer absorban ini maka akan dapat diperoleh konsentrasi. Selanjutnya adalah AES, Atomic Emission Spectroscopy. Nah, di sini peristiwanya itu adalah emisi ya. Kalau di AAS adalah absorpsi. Nah, AAS ini menggunakan pengukuran kuantitatif dari optik emisi dari atom tereksitasi untuk menentukan konsentrasi analit. Ya, jadi dari intensitas emisinya ini bisa diukur dengan menggunakan AES ini. Nah, selanjutnya ya hasil pengukurannya itu dapat digunakan untuk menetapkan konsentrasi ya. Jadi analit dalam atom analit dalam larutan disedot ke daerah eksitasi. Nah, di daerah eksitasi ini seperti halnya AES mengalami desolvasi, menguap dan teratomisasi dengan api atau dengan metode atomisasi yang lain. Nah, kalau kita lihat instrumentasinya AES dengan AES itu hampir sama. So yang jadi beda adalah kalau di AES yang diukur adalah absorbansi, sementara kalau di AES yang diukurnya adalah emisi. Nah, kita lihat ini instrumentasinya ya hampir sama dengan AES tapi tanpa adanya sumber radiasi. Jadi tanpa menggunakan lampu katoda berongga. Jadi eksitasinya itu berasal dari nyala apinya gitu ya. Jadi si nyala itu bertindak sebagai tempat sampel sel dan sebagai sumber radiasi. Jadi bersama ya dengan AES tanpa adanya lampu katoda berongga. Nah, sumber radiasinya, sumber atomisasinya itu selain nyala bisa juga plasma dan arc atau spark ya, arc atau spark. Nah, untuk sumber radiasi nyala ini biasanya banyak digunakan untuk logam-logam alkali. Karena logam-logam alkali ini lebih mudah tereksitasi. Contohnya natrium dan kalium. Di sini kalau menggunakan sumber radiasi cahaya, ini memerlukan internal standar karena variasi dari nyala ini sehingga akan mempengaruhi pada akurasi hasil. Kelebihannya murah, kelemahannya itu ini suhunya tidak terlalu tinggi sehingga tidak bisa digunakan untuk banyak unsur ya. Jadi biasanya hanya untuk yang tadi unsur-unsur logam alkali. Nah, untuk plasma sendiri ini untuk pengionisasinya plasma ini menggunakan elektrik ya, electrically conducting gas mixer. Jadi menggunakan kation dan elektron. Temperaturnya sangat tinggi sehingga memungkinkan untuk mengukur unsur secara multiple. Jadi bisa mengukur beberapa elemen dalam jangka waktu yang singkat gitu ya. Bisa 4 sampai 50 elemen dalam 5 menit. Kelemahannya
maaf, kelebihannya, eee, responnya yang seragam, kemudian multi elemen analisis, jadi sangat cepat, presisi dan akurasinya tinggi, ini kemudian sangat sedikit diganggu ya, interferensi sedikit, dan dapat menggunakan sampel dalam bentuk gas, cair, dan padatan. Nah, untuk arc dan spark emission spektroskopi, ini suhunya sangat tinggi ya. Ini menghasilkan atom yang tereksitasi dalam jumlah yang banyak gitu ya, sehingga meningkatkan sensitivitas. Ini dapat mengukur lebih banyak atom, sampelnya dapat berbentuk padat, cair dan gas. Nah, ini seperti ini ya untuk arc dan spark emission. Nah, ini. Jadi prinsipnya adalah pemberian tegangan tinggi pada dua elektroda yang terbuat dari tembaga, sehingga menghasilkan lecutan listrik. Bedanya ada arc, ada spark. Kalau arc itu eksitasi listriknya kontinu, sedangkan spark lecutan pendek dari peristiwa eksitasi. Atom dapat mengalami eksitasi dari satu tingkat energi ke tingkat energi yang lebih tinggi bila atom tersebut menerima atau menyerap sejumlah energi, yaitu peristiwa yang tadi ya, eksitasi emisi. Nah, AS dan AS ini bisa digunakan untuk kualitatif. Nah, kualitatif itu artinya identifikasi. Kenapa bisa digunakan untuk identifikasi? Karena energi radiasinya itu spesifik untuk setiap atom ya. Jadi untuk atom tertentu dia memiliki energi yang diperlukannya itu tertentu pula. Nah, jadi miriplah dengan panjang gelombang maksimum. Jadi spesifik untuk atom-atom tertentu. Jadi misalnya natrium berapa energinya, kemudian kalium, magnesium, sehingga bisa digunakan untuk identifikasi. Ini contohnya. Contohnya perak, panjang gelombangnya sekian, sekitar 328, kadmium 228 ya. Jadi masing-masing elemen ini memiliki panjang gelombang yang tertentu pula, sehingga bisa digunakan untuk identifikasi. Untuk kuantitatifnya, ini seperti halnya dari spektrofotometri UV visible. Ini kita dapat mengukur konsentrasi dari absorban ya. Jadi jumlah unit sinar panjang gelombang tertentu yang diabsorpsi berbanding lurus dengan koefisien absorptivitas ya. Jadi kalau di UV visible itu absorptivitas molar, kemudian jarak tempuh sinar dalam daerah populasi atom. Nah, ini identik dengan tebal kupet ya kalau di UV. Kemudian jumlah atom konsentrasi, sehingga bisa diukur kadarnya dengan hukum Lambert-Beer atau bisa juga dengan kurva kalibrasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, selanjutnya Anda bisa mengisi kuis ya dan soal di Google Classroom.